Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat religi Gunung Kidul, salam jumpa, salam hangat dalam acara podcast Bisaroh, bimbingan dan sapa rohani. Kali ini kita akan berbincang-bincang tentang dunia santri dan dunia pesantren. Telah hadir sahabat kita Kang Mahin atau nama lengkapnya Ahmad Mahin. Ini adalah santri yang sudah cukup lama mondok dan sekaligus hari ini sudah dimohon membantu Pak Yai untuk mengajar, kemudian mendampingi santri-santri yang ada di Pondok Pesantren Darul Quran Wal Irsyad Wonosari. Assalamualaikum Kang Mahin. Waalaikumsalam Pak Harsono. Sehat nggih? Alhamdulillah. Oke nggih. Terima kasih atas rawuhnya. Nggih, sama-sama. Kang Mahin panjenengan cukup lama mengenyam dunia pesantren. Sebenarnya niat nyantri itu niat jenengan sendiri atau karena dorongan orang tua atau apa yang menjadi motivasi nyantri? Alhamdulillah Pak, saya mondok itu memang niatan dari hati nurani saya. Malah sampai saya itu minta mondok itu berulang kali ke bapak itu minta ke pesantren. Pokoknya saya itu ya karena keluarga saya itu keluarga pesantren, paman saya pesantren, kakak saya pesantren, semuanya pesantren. Jadi keinginan untuk mondok itu kuat. Nggak gitu, mikir untuk sekolah formal atau bagaimana terus kedepannya jadi apa itu nggak mikir itu. Gitu. Yang penting saya itu cinta ingin pesantren. Malah dulu itu cita-cita saya besok kalau di pesantren saya ingin rajin terus menghafalkan ini dan sebagainya gitu. Kira-kira waktu itu apa yang terbayang dari sebuah pondok pesantren sehingga kemudian ghirah atau semangat nyantri itu lingkungan muncul? Pak. Oh gitu ya. Lingkungan, karena lingkungan. Saya dibesarkan di lingkungan keluarga agamis, terus diniyah kental mulai sejak kecil ya. Ada diniyah tidak hanya sekedar TPQ, malah TPQ itu cuma akhir-akhir ini itu mulai diniyah. Nah dari situ ingin melanjutkan jenjang ke pesantren. Oh gitu. Dan tidak tahu pondok mana, hanya Pondok Lirboyo yang saya inginkan itu. Ya, Padahal ada sarang, saya di tengah itu ada sarang, ada Kaliwungu, tapi pilihan saya tetap di Lirboyo gitu. Kemudian setelah masuk gitu loh, berada dalam kehidupan dan proses nyantri gitu, apa yang bikin kemudian bertahan atau tertarik, cocok nggak dengan bayangan ketika sebelum berada di dalamnya? Cocok Pak, karena impian saya itu mensantren dan oleh orang tua diberangkatkan di pesantren. Nah dari situlah saya bersyukur dan mengikuti aturan dan program-program atau kegiatan di sana. Tidak ada bayangan untuk kabur, untuk bayangan nggak betah, nggak ada. Itu modal pertama mak seneng pingin mondok itu. Gitu. Malah kalau kakak saya itu malah 1 bulan itu bayangan di rumah terus. Karena nggak betah. Satu karena keinginannya itu ingin sekolah formal. Tapi sama orang tua saya tetap kamu mondok pesantren. Akhirnya 1 bulan itu tidak betah. Ya tetap di sana, mau kabur gimana wong tidak tahu alamat, tidak tahu kan orang kampung gitu. Oke. Apa sih sebenarnya yang membuat nyaman dan betah di pesantren ini Kang Mahin? Ya atau banyak temennya atau lingkungan Pak. Kalau di Lirboyo itu memang lingkungan itu. Buli-buli tidak ada, terus pelajaran, lingkungan teman dan tempat, situasi dan itu membuat nyaman. Apalagi di sana itu bisa ziarah karena di sana itu pondok salaf dan pondok lama. Karena di sana ada pesarean yang langsung berada di depannya itu ya. Sehingga kita bisa ziarah dan lain sebagainya, terus sering deres Al-Quran, akhirnya bisa membuat kenyamanan.
Dan kalau boleh saya cerita, ketika di pondok itu belas sama sekali tidak menghiraukan dunia luar, terutama masalah duniawi, gitu. Belas tidak pernah memikirkan uang, itu nggak pernah. Yang penting tidur, sekolah, ngaji itu tok. Oke. Punya pengalaman lucu atau antik gitu selama nyantri? Kalau di pesantren ya macam-macam, Pak. Di antaranya itu karena di sana itu santrinya banyak, akhirnya semuanya itu serba terbatas. Apalagi kayak mau kamar mandi itu juga butuh antri. Lah, kalau antri itu ya gitu. Bukan saya, tapi teman seantrian saya nih, sampai ya ada yang ngompol. menunggu antrian itu kamar mandi. Nah, saya tanya, kenapa diompolkan di sini? Daripada saya sakit, mendingan saya ompolkan saja di sini, ngoten niku. Benar, itu sudah dewasa, sudah pengurus padahal niku. Berarti mandi sambil mencuci. Oke. Dan juga ceritanya Kang Said Akil juga sama itu kan. Nggih. Itu kalau antrian itu kalau nggak betah mesti nekem. Nggih, nekem iku. Tapi baru kayak nekem dadi kiai niku. Jadi mondok berhasil itu bukan fasilitas yang lengkap atau ditunjang dengan enggak ya. Pokoknya hirah atau kesemangatan itu. Justru yang terbatas niku malah artinya bisa berkembang dan sebagainya, akhirnya bisa berhasil gitu. Ini di masyarakat sebagian kita itu kan apa ya? Bayangan sebuah pondok tuh serem gitu, kemudian kaku gitu, kemudian banyak hukuman gitu. Gimana itu ketika jenengan nyantri itu? Bagi saya kalau takziran itu wajar. Takziran di pesantren itu wajar. Karena saya sendiri juga tidak ahli pelanggar. Dalam hati nurani saya pelanggarannya saya itu wajar. Karena apa? Pendidikan. Karena pendidikan. Toh zaman itu tidak ada orang tua melaporkan ke pihak yang berwenang, nggak ada. Dan santri pun tidak ada yang lapor ke orang tuanya kalau di pondok itu di begini-begini itu. Nggak ada. Wong di sana itu di pesantren itu takziran itu ya model kayak gitulah nih. Takzirannya kalau nggak hafal berdiri. Berapa menit itu berdirinya? Ya tergantung Pak, nanti kebijakan gurunya. Ada yang setengah jam, ada seperempat. Kalau tidak hafal berdiri. Kalau telat ya berdiri sambil nanduman. Ada yang disuruh push up kayak gitu. Tidak sampai diajar pakai pukul-pukulan, nggak ada. Membersihkan apa gitu ada. Mali sandal, ngoten gitu. Itu takziran dunia pesantren ya. Kecuali kalau takzirannya itu tingkatan tinggi seperti mencuri atau pacaran atau keluar tanpa izin, nah itu nanti disuankan sama kiai, terus tergantung kebijakan kiai. Biasanya digundul. Keluar tanpa izin yang ketahuan. Yang ketahuan. Kalau tidak ketahuan lolos itu. Ya berarti lolos. Tidaknya digundul Pak, nanti kalau sambil diguyur sama peceren itu. Oh gitu ya. Sama peceren itu. Kalau yang santrinya lucu itu ketika diguyur peceren itu biasanya langsung dikipat-kipatkan biar teman-teman yang menonton itu juga kena cipratan peceren itu. Itu ketika jenengan nyantri waktu makan. Itu masak sendiri atau disediakan pesantren? Ya pesantren itu buka warung, istilahnya jajan Pak. Jajan. Terus ada yang masak, jadi monggo terserah itu. Ada yang masak, gitu. Ada yang dari pondok itu ada yang menyediakan lah warung, dari kiai itu menyediakan warung. Terus nanti santri ada yang jajan di situ, ada yang masak nasi tok, nanti beli sayurnya di warung, ada yang masak ya nasi ya sayur gitu. Kan ada sebagian itu kemudian yang makan bersama pakai lengser gitu. Biasa itu tradisi pesantren ya makan lengseran itu, satu nampan satu lengser itu. Toh itu bawahnya biasanya agak jorok nonton nih Pak, kotor campur semuanya itulah nih. Tapi tetap nyaman saja, tidak menghirukan. Soalnya nanti kalau tidak makan ya nggak kebagian. Ya, gitu.
gitu nggih. Sampai-sampai sarimi itu loh. Nggih. Itu tidak pakai cendok, Pak. Langsung pakai tangan. Iya. Pakai tangan. Kalau nggak kuat ya Panas. nggak kebagian itu. Nah, kayak gitu kehidupan pesantren ini. Nggih. Jenengan dulu satu kamar berapa santri niku? Karena kamarnya kecil, Heeh. itu sampai 35. Berapa kali berapa niku ukuran kamarnya? 2 meter lebih sedikit loh Pak ini Pak. 2 kali 3 itu 35 santri. Nggih. Berarti praktis hanya untuk menempatkan Pakaian sama kitab. sama kita. Kalau tidur hanya 5 orang. Oh, Kalau yang lain lainnya bisa di kalau nggak cepet ya tidurnya di serambi. serambi atau Atau di di lorong-lorong lorong-lorong gitu. itu, di kelas. Oh, ya. Dan bahkan tidak bertikar ya itu. Nggih. Jadi langsung lantai. Ya memang benar Pak, kalau di pesantren itu memang kehidupan tirakat Pak. Ya Iya. betul. Sampai masalah tidur tidak boleh pakai kasur karena tempatnya nggak muat. Nggih. Terus nggak bantalan. Kalau nanti satu santri bawa bantal nanti juga nggak muat, malah jadi gudang niku. Akhirnya tidak ada bantal, tidak ada kasur. Nah, lemenya apa? Pakai sajadah. Oh. Pakai sajadah. Terus bawahnya sajadah kardus. Oh. Kardus itu. Terus bantalnya anduk yang sudah kering itu di ental-ental ngoten niku. Sudah menjadi bantal. Sajadah yang serbaguna. Nggih. Oke, nggih. Dunia pesantren memang khas dan unik. Kang Mahin, setelah jenengan hari ini kan sudah cukup lama menjadi seorang santri, kemudian hari ini sudah ya membantu pengasuh lah untuk mengajar santri. Hikmah apa yang bisa jenengan petik dari proses nyantri yang tadi itu sebagian diceritakan, mandi antri tidur, kalau enggak awal enggak kebagian kamar niku, hari ini itu ketika menatap masa yang sudah itu apa hikmah yang kemudian jenengan dapatkan? Ya kalau dipikir-pikir ya hikmahnya ya banyak Pak. Nggih. Jadi apa itu setelah meniti bertahun-tahun kehidupannya kayak gitu, Nggih. itu ketika ada hidup yang sengsara atau hidup yang apa itu dihadapi dengan biasa gitu lah. Karena sudah bertahun-tahun hidup yang serba terbatas, serba kekurangan gitu. Gitu. Ya, artinya ketika proses seperti itu dilalui, hari ini itu menatap perjalanan kehidupan itu dengan percaya diri, Nggih, tidak biasa. mudah limbung gitu ya, Nggih. karena gemblengan yang sudah pernah dilalui. Ini Kang Mahin, karena jenengan sekarang sudah terlibat dalam kepengasuhan, menurut pandangan jenengan, Nggih. yang sekarang panjenengan sudah levelnya naik lah, sudah kiai lah. Di pesantren kita itu kemudian ada nggak perubahan apa ya suasana santri di pesantren dulu tempo ketika panjenengan nyantri, kemudian santri-santri di era ya belakangan ini? Banyak sekali Pak. Karena perubahan zaman, naros semuanya itu banyak sekali perubahannya. Kalau dulu tidak ada koran masuk pesantren, Nggih. sekarang ada, apalagi santri-santri sudah pengalaman dengan berbagai alat seperti HP dan sebagainya itu. Yeah. Terus karena kondisi zaman seperti ini juga mengkondisikan santri juga beda Pak. Lain, pemikirannya juga beda nih dengan santri dulu. Termasuk wali ya mungkin. Nggih, wali juga sama. Ya. Wali juga ikut andil karena sudah tahu wong mau mencari pondok saja lewat internet dan Nggih. sebagainya. Dan kadang Akses-aksesku. yang dijadikan pertimbangan fasilitas Nggih. kadang. Lah yang saya kan itu Pak. Wali mau memondokkan anaknya itu bukan cari pengasuhnya bagaimana, Pendidikannya bagaimana? tapi yang dicari itu fasilitas. Kamar Survei, mandi, bahasanya survei oh. pondok dulu. Nggih. Gimana gitu. Kalau Kalau nanti kok mencari pondok itu survei, akhirnya anak juga pengaruh tenggene anak nih. Tapi kalau yakin orang tua itu mondok langsung di
kiai ini, entah itu fasilitasnya bagaimana, nggak tahu, yang penting pasrah gitu. Malah anak malah jadi ini. Oke. Kemudian mungkin kita mohon mungkin pesan-pesan panjenengan kepada santri-santri yang sekarang sedang menjalani proses pendidikan di pesantren. Ya pesan saya, karena zaman yang semakin maju, ya yang paling selamat ya sementing mengaji, sama ikut pengajian kiai, terus tidak usah, ya tetap mengikuti Pak, tetap mengikuti apa itu, mengikuti zaman, tapi jangan sampai ikut arus zaman yang semacam kayak ini. Tetap mengaji dan ditambah sholat berjamaah itu, untuk membentengi diri ini. Ya. Keunggulan santri Kang Mahin dibanding dengan yang tidak nyantri napa nggih? Nggih, satu yang kita menonjol itu akhlak. Gitu ya. Nggih, akhlaknya itu. Seperti musafakah atau salaman, cucup tangan. Iya. Itu hanya santri, Pak. Kalau tidak santri, ya biasa salaman biasa gitu. Terus nomor 2, takdimnya santri kepada kiai, kepada guru itu sepanjang masa. Tidak ada istilah mantan. Sampai kapan pun, oh itu guru saya, oh itu kiai saya. Bahkan termasuk putra kiai ya. Penghormatan seorang santri itu. Meskipun posisinya di mana, di mana-mana, di sana jauh sana, tetap dalam hati kecil itu ada kangen. Kangen ingin berjumpa dengan kiai gitu. Terus menatap kiai saja niku pun senang nih. Oh, gitu. Ini pesan ke dalam. Kemudian pesan kepada masyarakat luas kaitannya dengan gerakan ayo mondok gitu, monggo. Nggih, saya himbau kepada masyarakat khususnya Gunung Kidul Pak nggih. Nggih, ya betul. Itu karena di sini itu minim pesantren, saya simpulkan di Gunung Kidul minim pesantren dan juga minim anak-anak yang dipondokkan. Itu mungkin faktor orang tua ketakutan atau bagaimana. Saya mohon ya kepada para wali tetap memodali anak ke ilmu agama, terutama di pesantren, meskipun nanti jenjang pendidikan selanjutnya monggo. Yang penting mulai sejak dini dikenalkan dengan pendidikan agama. Iya, adalah dasar agama itu. Yakinlah mondok itu kok bukan terus nggak bisa makan itu, karena saya yakin dengan dawuh kiai saya Mbah Makmur Ali, ketika orang itu mondok jangan sampai punya kekhawatiran nggak bisa makan. Sampai Mbah Makmur Ali niku bersumpah, kalau santri pulang mondok kok nggak bisa makan, potong telinga saya. Itu Mbah Yai berani sumpah kayak gitu. Berani menjamin kalau mondok itu pasti bisa makan, pasti bisa makan. Meskipun tidak menjadi pejabat, ya ada sekarang santri yang menjadi pejabat banyak. Gitu Pak. Oke. Kemudian ini terakhir nih, harapan jenengan kepada mungkin pemerintah, kemudian Kementerian Agama terhadap dunia pesantren, kenapa nih? Kalau harapan saya untuk Kementerian Agama itu apalah istilah cara Jawa ini ngupeni pesantren Pak. Karena pendidikan yang paling penting yaitu tenggiling pesantren. Meskipun masyarakat ya sedikit yang melirik dengan pendidikan pesantren, tapi itu kekuatan di Indonesia itu ya pendidikan pesantren. Kekuatan di Indonesia pendidikan pertama kan pesantren itu. Cuma dulu itu tidak sampai dilirik sama pemerintah gitu. Nah ini harapan saya kepada Kemenak, Kementerian Agama, ngupeni pesantren gitu, ngupeni pesantren. Oke, terima kasih Kang Mahin. Sahabat religi Gunung Kidul, demikian tadi bincang-bincang kita dengan Kang Ahmad Mahin, santri yang sudah cukup lama nyantri di berbagai pesantren dan hari ini dipercaya untuk membantu kepengasuhan di pesantren Darul Quran wal Irsyad. Sampai jumpa lagi dalam acara podcast Bisaroh selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.